Sencaka Demokrasi KPU Kabupaten Bima, mari kita lanjutkan sesi diskusi yang masih tertunda tadi. Baik, Pak Dokter, masih dalam pertanyaan tadi, kira-kira penyederhanaan surat suara ini bagaimana menurut Pak Dokter dalam pelaksanaan pemilu 2024 nanti? Perlu ya, saya pikir tidak hanya perlu, penting bahkan untuk menyederhanakan memang proses desain surat suara ini. Karena ini juga untuk menjamin bahwa setiap warga negaranya secara berdaulat itu bisa dan mudah untuk menyampaikan aspirasinya. Tentunya harus diawali salah satunya dengan menyederhanakan proses pemungutan suara. Artinya bila perlu, kalau boleh saya mengistilahkan, wajib ini ya. Wajib. Ya, karena memang mungkin begini ya, Pak Dokter ya. Di tataran masyarakat kota intelektual atau di semua lini, di semua daerah di Indonesia yang intelektual, itu mungkin pada surat suara yang banyak sekalipun itu enggak masalah. Ya, hanya saja waktunya yang agak lama. Tetapi rata-rata di masyarakat kita yang di pedesaan itu kan sangat kesulitan. Betul. Nah, begini, salah satu yang saya usulkan sih, terutama ini pada tingkatan regulasi ya. Ini juga agak membuat galau kita semua. Di satu sisi ada begitu banyak perbaikan-perbaikan, revisi-revisi yang harus dilakukan melalui perubahan undang-undang pemilu. Pada satu sisi kemudian penyelenggara negara kita, terutama DPR dan pemerintah sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan perbaikan terhadap undang-undang dasar, terhadap undang-undang pemilu ini, justru mereka tidak mau untuk melakukan merevisi undang-undang pemilu. Padahal sebenarnya walaupun ini bisa misalnya tentang surat suara ini cukup didelegasikan ke KPU, peraturan KPU nantinya, tetapi ada hal-hal prinsipil yang mestinya diakomodir, didengarkan oleh DPR bahwa ini loh penting untuk merevisi undang-undang pemilu, ada beberapa hal penting. Nah, oke lah, sebelum kita ke sana, kita coba untuk fokus misalnya kepada isu penyederhanaan surat suara. Surat suara 5 lembar seperti yang dipraktikkan dalam pemilu 2019 ini punya banyak kekurangan. Salah satunya adalah pemilih kemudian menjadi bingung. Ya, bingung ya. Pemilih jenuh. Mereka hanya akan melakukan fokus hanya pada 2. Mereka hanya akan fokus pada presiden dan fokus pada ada nggak keluarga atau teman saya yang perlu saya coblos. Kecenderungannya seperti itu. Sehingga kemudian isu-isu pemilu lokal yang ada misalnya di DPRD, isu-isu berkaitan dengan DPRD provinsi, kabupaten kota, itu kemudian menjadi terabaikan. Semuanya fokus pada isu-isu presiden. Nah, saya mendapatkan satu fenomena menarik. Saking tidak begitu menariknya isu-isu pemilihan yang lain dari 5 kotak suara itu ya, ada kasus di MK, ada pengujian hasil PHP, pengujian hasil pemilu di MK, itu yang mempermasalahkan salah seorang calon senator itu dituduh melakukan penipuan publik dengan mengedit foto yang terlalu cantik. Iya, menarik. Dan dia mengajukan argumentasi bahwa foto yang terlalu cantik ini kemudian menjadikan masyarakat kemudian tertarik, dalam tanda kutip tertipu. Ini bisa jadi karena kejenuhan tadi. Masyarakat ini kurangnya sosialisasi terhadap siapa calonnya, masyarakat hanya fokus pada pilpres sehingga pemilu yang lain ya sudah, yang penting cantik saya coblos. Dan fenomena ini kemudian dibawa menjadi sebuah fakta persidangan di MK. Ini kan menarik. Apakah memang hal itu betul-betul terjadi atau hanya sekedar argumentasi hukum yang tidak bisa dibuktikan, tetapi faktanya itu menjadi sebuah fakta persidangan. Nah,
menurut saya di sini memang perlu. Saya tertarik dengan apa yang saudara sampaikan tadi. Bagaimana sederhananya? Kalau saya sederhananya bukan kalau pemilunya tetap dengan pemilu 5 kotak ini, ya mungkin apa yang disimulasikan oleh KPU di beberapa tempat tadi mungkin bisa menjadi alternatif pilihan. Yeah. Bahkan saya sih punya alternatif kalau saya, maka 2 lembar. 1 lembar itu adalah untuk Pilpres, DPR, DPD. 1 lembarnya untuk DPRD provinsi, kabupaten, kota. 2 lembar, 2 lembar. 2 lembar ya? Iya. Iya. Ya, mirip-mirip dengan pilihan yang dengan yang B. Oke, baik. Ini menarik Pak Dokter. Yang disimulasikan oleh KPU RI di beberapa tempat ini, di 3 tempat ini, itu yang 2 lembar surat suara itu Pak Dokter, itu dipilah menjadi begini. Yang 1 lembar itu Presiden dan DPR RI. Iya. Nah, yang 1 lembarnya lagi DPD. itu DPD, DPRD kabupaten kota, dan DPR kabupaten kota. Ya. Nah, tapi ini dari sisi Pak Dokter ini kayaknya usulannya menarik ini. Kalau saya sih karena DPD ini juga bagian dari pemilu nasional, dia harus diarahkan ke sana. Nah, sementara kalau saya ini kan pengandaian kan pemilu tetap serentak 5 kotak. Iya. Pemilu tetap 5 jenis pemilih. Nah, sementara kan pemilihan. Kalau DPR kita tidak apa istilahnya ya, tidak buta dan tuli dalam tanda kutip terhadap realitas apa yang disampaikan oleh banyak orang. Ya. Harusnya mereka mendengar MK loh sudah memberikan batasan ruang lingkup bagaimana penyelenggaraan keserentakan pemilu. Iya. Ada 6 alternatif di sana. Ada alternatif keempat yang menarik dengan memisah antara pemilu nasional dengan pemilu lokal. Pemilu nasional untuk memilih presiden, DPR, DPD. Baru 2 tahun setelahnya dilakukan pemilu lokal untuk memilih DPRD provinsi, kabupaten, kota, gubernur dan wali kota. Jeda 2,5 tahun ya. Jeda 2,5 tahun. Dan ini akan menjadikan pemilu kita akan mengarah kepada penguatan sistem presidensil yang sedang kita cita-citakan. Salah satu isu ketatanegaraan kita ini kan menguatkan sistem pemerintahan presidensil. Dan itu hanya bisa dicapai salah satunya dengan pemisahan pemilu lokal dengan pemilu nasional. Tidak bisa kalau menurut banyak pakar hukum tata negara maupun pakar politik, pakar ilmu pemerintahan ini menyatakan ya kalau mau ini berkelanjutan, masyarakat juga punya kesempatan untuk tidak hanya memberikan hadiah tapi juga memberikan punishment kepada partai politik yang tidak berkualitas, ya harus dipisah. Pemilu nasional kita tunggu nih kinerjanya nih melalui pemilu nasional. Kalau kemudian di pemilu nasional wakil rakyatnya, presidennya, senatornya tidak berkualitas, dihukum. Cara menghukumnya dengan menghukum punishment-nya di daerah. Jangan lagi memilih partai yang tidak berprestasi di tingkat nasional. Oke, baik. Dapat disimpulkan, sahabat Sencaka Demokrasi KPU Kabupaten Bima, bahwa penyederhanaan surat suara dalam persiapan pemilu serentak 2024 ini sangat perlu, ya. Sangat perlu. Bahkan itu menjadi titik utama ya, salah satu urgensi yang harus diutamakan, karena penyederhanaan surat suara itu sangat penting melihat dari kejadian pengalaman 2019 ya, karena pengalaman yang paling berharga, guru yang paling berharga itu adalah pengalaman. Jadi sahabat Sencaka Demokrasi KPU Kabupaten Bima, jangan kemana-mana dulu, kita rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan sesi berikutnya.